kami para penuntut ilmu yang baru mengenal sunnah dan mengamalkan sunnah kadang lalai. Apa nasihatnya agar supaya istiqamah di atas sunnah? Ya, suatu nikmat yang sangat besar ya. Seorang hamba itu hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi di masa terjadinya berbagai fitnah, ujian dan cobaan. Di masa seperti itu Nabi berkata, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Demikian hadits Al-Irbad bin Sariyah riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maka berpegang di atas sunnah ini adalah jalan. Iya. Dan itu perintah Allah di berbagai ayat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Iya. Kata para ulama, itu adalah sunnahku. Jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Kata Mujahid bin Jabar, jangan kamu ikuti aliran-aliran yang menyimpang hawa-hawa nafsu. Iya. Ikuti sunnah. Karena jalan-jalan ini, jalan-jalan syaitan ini akan memecah kalian, mengeluarkan kalian dari jalan Allah. Karena itu nikmat yang sangat besar. Seorang hamba dibimbing oleh Allah, dia senang mendengarkan Al-Quran, membaca hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diamalkan di dalam kehidupannya. Dan apa yang dia pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya. Kita beragama itu warisan. Ilmu ini warisan ya. Karena itu Nabi membahasakannya apa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Kalau warisan itu sesuatu yang diwarisi, sudah ada kita warisi. Bukan sesuatu kita buat sendiri. Karena itu tidak ada ceritanya ilmu itu berasal dari kantong ustadznya. Dia sendiri yang bikin. Iya, ilmu itu warisan. Iya. Jadi sepanjang kita mewarisinya dari Nabi, sampai hari ini alhamdulillah ilmu itu terwarisi. Ilmu itu terwarisi. Kita belajar dari guru-guru, alhamdulillah. Ya. Mereka punya baca hadits misalnya dalam baca Al-Quran. Ya. Kita baca dari guru. Guru kita baca dari gurunya. Gurunya baca dari gurunya. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dari Jibril. Jibril menerima dari Allah. Itu terwarisi sampai hari ini. Ya. Dan alhamdulillah saya 2 kali khatam Al-Quran, membaca dari hafalan dari 2 orang guru, semuanya bersambung sampai kepada Nabi. Hadits juga seperti itu. Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terwarisi. Bukan hanya sanad periwayatan, dalam makna memahami juga terwarisi. Karena para ulama menjelaskan dan memahamkannya. Jangankan hadits yang sahih, hadits yang dhaif saja kalau kita cari keterangannya, ada keterangannya di buku-buku ulama. Hadits yang dhaif, apa maknanya? Ya. Jelas ya? Ini luasnya ilmu di dalam agama. Karena itu seorang ketika dia mengenal dari sunnah, hendaknya dia bersyukur. Sisa bagaimana dia istiqamah di atas sunnah. Dan istiqamah di atas sunnah itu yang pertama, dia perlu keikhlasan. Yang kedua, dia selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon dengan tulus, sungguh-sungguh. Dia meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika wa dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hati-hati kami di atas agama dan ketaatan kepadamu. Itu kan doa yang banyak dibaca oleh Nabi sebagaimana dalam Sahih Muslim. Iya. Di dalam hadits yang lain, Nabi mengajarkan doa yang panjang. Yang beliau katakan bahwa doa ini itu lebih berharga dari perbendaharaan emas dan perak. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Dan seterusnya ya sampai akhir doa. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu kekukuhan di atas petunjuk. Ya, kita selalu memohon kepada Allah supaya dikuatkan. Kemudian yang ketiga, supaya seorang itu istiqamah, dia selalu bertobat dan beristighfar. Banyak bertobat dan beristighfar. Kita tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Jangan ada yang merasa dirinya tidak ada dosanya. Kalau dia merasa dirinya tidak ada dosanya, ini orang yang tertipu oleh dirinya sendiri, ditunggangi oleh syaitan. Namanya manusia itu selalu ada dosa dan kesalahan.
Selalu ada dosa dan kesalahan. Maka kita memperbanyak tobat dan beristighfar. Dan ini sebab istiqamah. Kemudian yang keempat, seorang gemar mempelajari ilmu agama. Sebab kapan dia paham ilmu agama, maka ini adalah sebab yang membuat dia istiqamah. Membuat dia istiqamah. Karena ajakan syaitan dari arah syubhat dan syahwat, itu semuanya bisa dia hadapi dengan mempelajari ilmu agama. Kemudian yang kelima, supaya seorang itu bisa istiqamah di atas jalan, dia memilih teman-teman yang baik, kawan-kawan yang salih. Ya, kawan-kawan yang salih itu penting ya. Ya, kita bergaul saja kita dapat manfaat. Kan begitu? Nabi bahasakan kawan yang salih itu di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Mathalul jalisi as-salih wal jalisi as-su' kahamilil miski wa nafihil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu bagaikan pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, dan bagikan peniup api atau pandi besi. Ini dua ya, penjual minyak wangi dan pandi besi. Teman duduk yang saleh seperti penjual minyak wangi. Bagaimana penjual minyak wangi? Amma hamilul misk, imma ayyabta'ak, wa imma ayyahdiyak, wa imma an tajida minhu rihan thayyiban. Adapun penjual minyak wangi, mungkin saja minyak wanginya dia jual. Nih, baik ini minyak wangi milik kamu, beli saja. Nah, kita beli, kita bayar memang, tapi subhanallah saya harum. Kan begitu? Kalau tidak, mungkin kita lewat di depannya karena di sekitarnya dia penjual minyak wangi. Sini, coba minyak wangi saya. Masya Allah. Dapat gratis. Kalau tidak diberi juga, paling tidak dia berada di sekitarnya. Baunya bau apa? Wangi baunya. Kan begitu? Iya. Mungkin kalau penjual minyak wanginya kentut pun tidak tercium bau kentutnya. Karena di sekitarnya apa? Minyak wangi. Iya. Kita mencium bau wangi. Itu teman duduk yang salih. Kita duduk dengannya di waktu sholat, dia pergi sholat. Kan begitu? Ketika dia duduk, dia tidak bergibah, mencela, memakan daging saudaranya. Dia tidak berbicara hal yang diharamkan. Bicaranya yang bagus. Ini teman duduk yang salih. Ya, kita dapat manfaat sekedar duduk saja dengannya. Sekedar duduk saja dengannya. Ada teman duduk yang jelek, itu bagaikan peniup api. Pandi besi. Bagaimana pandi besi itu? Pandi besi itu dia tiup api ya, supaya apinya berkobar, menyala. Salah sedikit, ada angin, belok apinya, kamu bisa terbakar. Ya kalau tidak, orang yang berada di sekitar api kira-kira bagaimana rasanya? Sejuk atau tidak? Tidak sejuk. Itu teman duduk yang tidak salih. Ya, karena itu mencari teman duduk itu penting. Senang hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Ya, senang dengan orang-orang yang rajin ke masjid. Kelihatan padanya dari zahir ibadah. Ini hal yang baik. Ya, kita sering baca surah Al-Kahfi ya. Ini hari Jumat ya, harusnya malam Sabtu. Hari Jumat tadi, dari kemarin malam harusnya kita sudah baca surah Al-Kahfi ya. Di surah Al-Kahfi itu kan ada kisah Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda ditambah dengan anjingnya. Ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Berapa lama ditidurkan? 309 tahun. Tanpa makan dan minum, tertidur. Tidak ada yang berubah dari jasadnya. 300 berapa? 9 tahun. Yang uniknya anjingnya juga ikut tertidur. 309 tahun tidak berubah. Kalau anak muda ini jelas kesolehannya anak-anak muda. Menjaga tauhidnya, keimanannya. Dia tinggalkan negerinya gara-gara menjaga keimanannya. Kan begitu? Sekarang anjing ini apa urusannya kok dia diikut juga dapat keutamaan. Ikut ditidurkan 309 tahun. Kata para ulama, karena dia berkawan dengan orang-orang saleh. Ya, berkawan dengan orang-orang baik. Karena itu berkawan dengan orang-orang baik itu banyak manfaatnya. Baik. Jadi ini terkait dengan sebab-sebab istiqamah. Wallahu ta'ala alam.